Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merespon komennya Gus Fuad, ada dua dari video yang sebelumnya kami bacakan. Ini kecil-kecil banget ini. Nahdien sangat hafal isi kitab-kitab Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan buku-buku tulisan Gus Dur. Yang kedua, dawuh-dawuh Hadratus Syekh dan Gus Dur harus lebih banyak dieksplor untuk mencerahkan rakyat. Mengenai komen yang pertama, memang benar para Nahdien dibekali dengan dua kitab. Karya Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam konteks keagamaan, kitab Irsyadus Sari dalam konteks sosial politik, Ihya wa Amalil Fudhala. Kedua kitab inilah yang menjadi mindset dan perilaku para Nahdien, sehingga sangat sulit sekali untuk disusupi oleh kelompok-kelompok cungklang misalkan, terus yang jidatnya hitam-hitam, ataupun teroris, ataupun perusuh-perusuh NKRI. Secara otomatis akan terfilter dengan pemahaman Nahdien dari panduan kedua kitab ini. Bahkan sebagai sebuah dinamika organisasi, misalkan kalau toh ada oknum-oknum yang sedikit melenceng, secara otomatis terkoreksi juga dengan cara pandang dan perilaku Nahdien yang berbasis dua kitab tersebut. Mengenai tentang dawuh-dawuh Hadratus Syekh dan Gus Dur harus lebih banyak dieksplor untuk mencerahkan rakyat. Sedikit saja aku cuplik ya, atau aku kutip, saya bacakan: wa antumul adulul ladzina yanfaunal wa antumul adulul ladzina yanfauna intihalal mubtilina wa ta'wilal jahilina wa tahrifal ghalina bihujjati rabbil alamin. Untuk Gus Fuad dan para pribumi, ada panggilan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, wa antumul adulul ladzina yanfauna intihalal mubtilina. Ya, kalian ini semuanya para pribumi yang memiliki tanggung jawab untuk membasmi ya, perilaku-perilaku yang konyol, perilaku-perilaku yang ngawur, wa ta'wilal jahilina, dan interpretasi atau pendapat-pendapat orang-orang bodoh, wa tahrifal ghalina, dan meluruskan terhadap orang-orang yang kumoluhur, at-ta'assub ya, menjadikan orang lain harus tunduk pada dirinya dan memposisikan diri seolah-olah sebagai pemilik kebenaran tunggal terhadap terjemahan
atau terhadap makna agama dengan mengangkat dirinya sebagai imam besar atau mufti pada zaman penjajahan Belanda. Bihujjati rabbil alamina, dengan dalil-dalil, dengan petunjuk-petunjuk, dengan ilmu-ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang batil ini pada keterangan sebelumnya mereka memutarbalikkan fakta, sering membuat hoak, bahkan mengorganisir dirinya dengan sangat masif dan terstruktur. Salah satu contoh yang sudah dibubarkan oleh pemerintah adalah HTI dan FPI. Mereka sering melakukan kegaduhan, persekusi, kumoluhur seolah-olah yang paling islami, padahal itu adalah perilaku batal. Maka secara otomatis tanpa komando, Banser melawan dengan sangat keras, dan hasilnya alhamdulillah pemerintah meresponnya dengan membubarkan FPI dan HTI. Wa ta'wil al-jahilina, dan interpretasi orang-orang bodoh, sok-sok pinter, hanya bermodalkan baca ayat Al-Quran dan terjemahan, sudah berani koar-koar, sudah berani seolah-olah dia melebihi para ulama yang ngaji dari kecil. Diistilahkan oleh Hadratus Syekh, yad'una bi kitabillahi wa laisu minhu bi syai'in. Mereka seolah-olah berdakwah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, tapi hakikatnya mereka tidak mengerti sedikit pun apapun tentang isi Al-Quran tersebut. Wa tahrifal ghalina, dan meluruskan orang-orang yang kumoluhur. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada satu orang pun yang memiliki otoritas tunggal terhadap tafsir-tafsir ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Sehingga di dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam menggali kebenaran, kita melakukannya dengan ittifaqul ulama, melakukan kesepakatan antar para ulama dengan berpegang teguh kepada al-qaulul mu'tamad, pendapat-pendapat ulama yang bisa dipertanggungjawabkan, yang sudah tertulis fi kutubin masyhurah, di dalam kitab-kitab yang sangat masyhur, bil ittisali, dengan sebuah sanad yang jelas, wa antakuna makhdumatan, dan harus terperinci di dalam pembahasannya, bukan sekedar jargon-jargon membela Islam, bukan sekedar jargon-jargon persatuan Islam, tapi sebenarnya itu adalah gerakan-gerakan politik dari orang-orang yang berambisi untuk memegang tampuk kekuasaan di republik ini dengan tidak mengindahkan undang-undang. Dengan apa? Bihujjati rabbil alamin, dengan hujjah, dengan dalil, dengan penjelasan-penjelasan, ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia. Ada 4 hal yang menjadi spesifikasi daripada ilmu-ilmu yang bersumber daripada
Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah At-Tauhid, yang kedua adalah Al-Fiqh, yang ketiga adalah At-Tasawuf atau etika, yang keempat adalah Al-Akhbaru an Qisosi Umamil Khaliyah. Bahasa sederhananya adalah sejarah, jas merah. Jangan biarkan orang-orang yang kumo luhur merubah sejarah kebanggaan perjuangan Republik Indonesia yang pada hari ini bahkan bocil keturunan Antek Belanda sudah merendahkan kedudukan pahlawan Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari di bawah mufti Belanda. Dan ada juga seorang yang mengaku keturunan Nabi padahal terputus dengan membuat hoak bahwa yang menjadi inspirator berdirinya NU adalah klan Ba'alawi. Tidak ada, karena pada hari itu klan Ba'alawi bersekongkol dengan penjajahan Belanda. Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari mendeklarkan dirinya dan seluruh umat Islam bersama para ulamanya non kooperatif, menantang perang dengan Belanda. Sejarah harus diluruskan, sejarah harus jangan sampai dibelokkan agar kita bisa bercermin dan memiliki kaca benggala dari sejarah leluhur-leluhur pribumi yang sangat agung. Bersiaplah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.